تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini kelanjutan pembahasan Kitabul Buyu dari Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Di hadits yang ke-11 kata Ibnu Hajar rahimahullah, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, naha Umaru an bai'i ummahatil aulad faqala la tuba'u wa la tuhabu wa la turathu yastamti'u biha ma badalah fa idza mata fa hiya hurra. Rawahu Malikun wal Baihaqi wa qala rafa'ahu ba'd ar-ruwati fa wahim. Hadits yang kedua dari hadits setelahnya dari Jabir radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Hajar rahimahullah, wan Jabirin radhiyallahu anhu annahu qala kunna nabiyyu sarariyana ummahatil aulad wan nabiy sallallahu alaihi wasallam hayy la nara bidzalika ba'san. Rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ad-Darqutni wa sahhahahu Ibnu Hibban. Jadi ini dua hadits terkait dengan masalah transaksi menjual ummahatul aulad, ibu dari anak-anak budak yang merupakan ibu dari anak-anaknya. Jadi bentuknya itu di hukum perbudakan di masa dahulu. Ya, kalau ada seorang yang memiliki budak, maka hukum asal di perbudakan itu dia boleh untuk berhubungan dengan budaknya. Karena hal yang dihalalkan itu ada dua terkait dengan perempuan. Dalam Al-Quran dikatakan walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri atau apa yang mereka miliki dari budak-budak. Jadi dua yang dihalalkan, apa yang terkait dengan pernikahan, akad nikah, dan yang kedua mulkul yamin, kepemilikan budak. Jadi karena asas mulkul yamin, kepemilikan ini, boleh tuannya menggauli budaknya. Nah, sekarang si budak perempuan melahirkan anak. Anak itu hukumnya apa? Anak itu hukumnya ikut kepada nasab tuannya. Jadi anak yang dilahirkan oleh budak perempuan itu hukumnya merdeka, sama dengan tuannya yang memiliki. Jadi si budak perempuan yang merupakan ibu dari anak tuannya ini tetap budak. Iya, ya tetap budak. Sekarang pertanyaannya, budak itu boleh dijual? Apakah boleh menjual ummul aulad ini, ibu dari anaknya, budak perempuan yang merupakan ibu dari anak tuannya? Ini yang mau dibahas di sini oleh penulis rahimahullahu taala, kaitannya dengan
Kitabul Buyu, bab jual beli. Ada dua hadits di sini. Hadits yang pertama itu hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik, ini perlu diperhatikan ya dari kebiasaan Ibnu Hajar, apakah beliau membawakan sebuah riwayat, kalau ada riwayat kedua yang zahirnya bertentangan, apakah beliau lebih condong kepada riwayat yang kedua atau dikompromikan. Itu perlu dilihat pada susunan Ibnu Hajar di buku ini. Iya, tapi yang tergambar di benak saya bahwa beliau hanya menyampaikan riwayat untuk diketahui ada dua riwayat yang dibahas oleh para ulama sebagai dalil-dalil hukum. Kalau di Sahih Muslim, Imam Muslim itu biasanya membawakan riwayat kalau ada yang nasikh dan mansukh. Beliau bawakan dulu riwayat yang nasikh. Beliau bawakan dulu riwayat yang mansukh, yang terhapus hukumnya. Setelah itu beliau bawakan riwayat yang paling terakhir, yang menghapus hukumnya. Biasanya begitu. Baik. Jadi sini ada dua hadits. Yang pertama hadits Ibnu Umar, dan hadits yang kedua hadits Jabir radhiyallahu anhuma. Hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu kandungannya menunjukkan tidak boleh menjual ummahatul aulad. Tidak boleh menjual ummahat al-aulad, ibu dari anak-anak tuan. Kalau hadits Jabir kebalikannya, menunjukkan itu tidak masalah, sebab terjadi di masa Nabi dan dibolehkan. Baik, kita detailkan haditsnya. Kata beliau rahimahullah, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu qala, beliau berkata, naha Umar radhiyallahu anhu melarang ambai'i ummahatil aulad, dari menjual ummahatil aulad. Iya, budak-budak perempuan yang melahirkan anak-anak tuannya. Itu nama ummahatul aulad yang sudah kita terangkan. Faqala, maka Umar berkata, la tuba'u. Ini hukumnya, tidak boleh diperjualbelikan. Wala tuhabu, dan tidak boleh dihibahkan. Wala turatu, dan tidak boleh diwariskan. Yastamti'u biha ma badalah, dia boleh untuk menikmati istrinya, budak perempuannya ini, selama dia ingin. Faida mata, kalau dia mati, tuannya ini mati, meninggal, fahiya khurrah, maka ummul aulad adalah merdeka. Adalah merdeka. Rawahu Malikun wal Baihaqi, yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Al-Baihaqi hadits ini. Dan zahir hadits kelihatannya dia mauquf terhadap siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rafa'ahu ba'dur ruwati fawahim, sebagian rawi ada yang meriwayatkan hadits ini secara marfu', tapi dia rawi yang memarfu'kan hadits ini wahim, dia keliru. Baik, jadi hadits ini menunjukkan bahwa
menjual ummul aulad itu tidak dibolehkan. Dan ini fatwa dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di tengah para sahabat, dan tidak ada yang mengingkari beliau. Tidak ada yang mengingkari beliau. Dan Umar menegaskan 3 hal. 1, tidak boleh untuk diperjualbelikan. 2, tidak boleh dihibahkan, diberikan. Dan yang ketiga, tidak boleh diwariskan. Tidak boleh diwariskan. Baik. Dan ini apa yang disebut dari Umar ini, sebagian ulama menukil ijma sahabat akan hal tersebut. Seperti Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam Al-Mughni. Iya. Dan disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu pernah berdiskusi dengan Umar bin Khattab terkait dengan ummahatul aulad ini, budak perempuan yang melahirkan anak-anak tuannya. Maka kata Ali, yuba'na, mereka boleh dijual. Kata Umar bin Khattab, la yuba'na, tidak boleh dijual. Kata Ali, terus Umar berbolak-balik bicara kepadaku sampai akhirnya saya berpendapat seperti pendapat Umar. Iya. Berpendapat seperti pendapat Umar. Kemudian setelah Umar meninggal, jadi Ali bin Abi Thalib itu beliau sudah qadhi di masa Umar bin Khattab. Dan beliau memutuskan keputusan di pengadilan sesuai dengan pendapat Umar. Tapi begitu perkara itu diserahkan kepada Ali, beliau menjadi khalifah, beliau kembali kepada pendapat lama bahwa boleh untuk dijual. Yang menarik bahwa Abidatus Salmani yang meriwayatkan dari Ali, salah seorang imam tabi'in, beliau berpendapat berkata bahwa pendapat engkau wahai Ali dan pendapat Umar dalam kebersamaan itu lebih saya cintai dari pendapat kamu sendirian. Iya. Baik. Dan ini dari fikih para salaf ya, di dalam memahami nas-nas. Jadi kesimpulannya bahwa athar Umar ini itu menunjukkan bahwa ummahatul aulad tidak boleh untuk dijual. Tidak boleh untuk dijual. Apa alasannya tidak boleh dijual? Apa illah di dalam hal tersebut? Ya, sebagian ulama dia mengatakan illahnya karena itu yang berjalan dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam tasarra, beliau juga mengambil budak, dihadiahkan kepada beliau Maria Al-Kitbiyah. Itu budak beliau, dan dari Maria Al-Kitbiyah melahirkan putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibrahim, yang wafat di masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya.
Dan setelah Nabi SAW meninggal, itu tidak ada cerita bahwa Maria Al-Kitbiyah itu jatuh di dalam warisan Nabi, atau karena beliau tidak diwarisi menjadi sedekah. Bahkan yang ada, beliau adalah menjadi orang yang merdeka. Berarti itu sama dengan yang difatwakan oleh siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu pula yang disepakati oleh para sahabat di masanya. Itulah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama. Dipegang oleh mayoritas ulama. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa sebabnya kenapa tidak boleh dijual, karena itu akan memisahkan antara ibu dengan anaknya. Antara ibu dan anaknya. Karena itu sebagian ulama berpendapat untuk mengkompromikan hadits ini dengan hadits Jabir yang akan datang, bahwa cara mengkompromikannya kalau mau dijual dan tidak dipisahkan antara ibu dan anak, maka itu tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Tapi akan datang nanti bahwa pendapat jumhurul ulama itu lebih dekat, bahwa ummahatul aulad itu tidak dijual. Baik, kita baca hadits yang kedua. Dikatakan di sini, wan Jabirin radhiyallahu anhuma annahu qala kunna nabiyyu sarariyana ummahatil aulad wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayy. Kata Jabir radhiyallahu anhuma, kami menjual sarariyana, ya, jama dari saria, artinya tawanan-tawanan perang. Karena asalnya budak itu dari tawanan perang. Jadi kalau perbudakan itu sudah ada di syariat sebelum Islam ini datang. Ada di syariat Yahudi, ada di syariat Nasara. Iya. Dan perbudakan itu hasil dari peperangan. Jadi di sini Jabir bercerita bahwa ada tawanan-tawanan perang, ummahat al-aulad, itu dijual oleh mereka, dijual oleh para sahabat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup. Kata beliau, la nara bidzalika ba'san, kami tidak memandang ada masalah di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Kata beliau, rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ad-Darqutni wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Disahihkan oleh Ibnu Hibban. Baik, hadits yang kedua ini hadits Jabir. Ini menunjukkan bahwa boleh menjual, kebalikan yang pertama ya. Ini hadits menunjukkan boleh menjual apa? Ummahat al-aulad. Boleh dijual. Iya. Dan Nabi mengetahui hal tersebut dan mengikrar. Dan ini pendapat diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dari Ibnu Zubair. Iya. Dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dikuatkan oleh Ibnu Aqil, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya. Iya. Jadi hadits ini dari sudut kekuatan
yang menunjukkan bolehnya menjual ummahatul aulad itu sebenarnya bisa menjadi pertimbangan. Iya, bisa menjadi pertimbangan. Tapi ini kejadiannya Jabir menghikayatkan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi masih hidup. Dan itu mungkin di awal-awal perkara. Karena sudah berlalu tadi ya, Nabi punya Mari Al-Kitbiyah. Dan itu enggak dijual. Ketika Nabi wafat tidak menjadi sedekah. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab di masanya beliau melarang dihadiri oleh para sahabat. Dan tidak ada yang mengingkari. Maka dari sudut kekuatan itu lebih kuat dan lebih hati-hati. Tapi mungkin dari sudut lain, ini ada sudut terkait dengan masalah qadha, hukum peradilan. Kalau di pengadilan itu, apabila kasus-kasus seperti ini ada, boleh saja qadhi itu dia memutuskan sesuai dengan apa yang dia pandang paling maslahat dari dua pendapat. Tidak ada masalah. Iya. Ini masail ilmiah berjalan, tapi ini tidak ada di masa kita. Tidak ada di masa kita. Hanya saya hukum-hukum itu selalu ada dan dijelaskan. Walaupun tidak terjadi di sebuah masa dari masa-masa yang ada. Namun hukum perbudakan ini itu akan kekal sampai hari kiamat. Karena salah satu tanda hari kiamat antalidal amatu rabbataha. Iya. Budak akan melahirkan tuannya. Talidal amatu rabbataha. Dan itu kata para ulama menunjukkan bahwa banyak perbudakan di akhir zaman. Sehingga terjadi seperti itu. Baik. Ya, hukum tetap dipelajari. Walaupun hukum tersebut tidak berjalan. Misalnya di masa sekarang ini. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala membawakan hadits lain terkait dengan beberapa hal yang dilarang dalam jual beli. Nah, ini kembali kepada kaidah bahwa asalnya dalam jual beli itu adalah dihalalkan, kecuali kalau ada nas dari syariat mengharamkan. Dan di sini dari keindahan Ibnu Hajar menyusun pendalilan-pendalilan fikih ahkam di dalam kitab ini, beliau bawakan dalil-dalil yang menunjukkan jual beli yang dilarang. Dan dari dalil-dalil yang menunjukkan jual beli yang dilarang itu ada fikih tersendiri yang dipahami di pembahasan jual beli. Itulah yang disebut dengan nama al-buyu' al-manhiya anha. Jual beli yang dilarang darinya. Jual beli yang terlarang. Iya. Jadi kalau kita tahu jual beli yang terlarang itu apa rinciannya, maka kita akan tahu apa sebabnya dilarang. Kalau ditahu sebab larangannya, maka itu menjadi kaidah universal yang bisa masuk ke dalam permasalahan-permasalahan yang lain. Iya. Baik. Di sini beliau bawakan dua hadits. Kata beliau, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma'.
rawahu Muslim. Wa zada fi riwayatin wan bai'i dirabil jamal. Dari Jabir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual kelebihan air. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada tambahan di dalam riwayat Muslim, wan bai'i dirabil jamal, dan dilarang juga dari menjual pukulan onta. Iya. Kita akan bahas apa mana pukulan onta ini. Ini kinayah ya. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl. Rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari asbil fahl. Al-fahl itu adalah hewan jantan. Asbil fahl dan dirab itu bermakna sama ya. Maksudnya onta yang mendatangi betina begitu. Rawahul Bukhari. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, di sini katakan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am bai'i fadlil ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual kelebihan air. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini semisal ya dengan hadits yang akan datang nanti di bab Ihya'il Mawad. An-nasu syuraka'u fi thalatha, fil kala wal ma'i wan nar. Manusia bersyirikat pada 3. Pada kala, rerumputan, pada air dan pada api. Iya. Itu manusia bersyirikat. Kalau ada rumput di sekitar kelebihan, tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang. Ya dulu orang Arab itu mereka bukan melarang air karena kikir terhadap airnya, tapi mereka melarang air di sumur karena di sekitarnya itu banyak rumput. Kalau datang orang yang membawa ternaknya minum, sekalian dia makan rumputnya. Makanya mereka tidak mau ada terjadi seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan mereka. Kata beliau di dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, la tamna'u fadlal ma'i litamna'u bihil kala. Jangan kalian melarang kelebihan air untuk melarang mengambil rerumputan. Iya. Baik. Tapi ini tentunya sudut larangan. Pertama itu terkait dengan sumur yang ada atau rumput yang memang berlebihan ada di lahan dia, di tanah dia. Muncul dengan sendirinya. Muncul dengan apa? Sendirinya. Nah, kalau ada kelebihannya itu tidak boleh dilarang. Tapi kalau misalnya air dan rumput itu di tanah umum, itu semuanya boleh mengambil manfaat. Jelas ya? Itu posisi yang dimaksud. Tapi kalau misalnya seorang itu dia bikin sumur sendiri, pakai sumur dia sendiri, atau dia tanam rumput pakai biaya dia sendiri untuk peternakan dia, maka ini
tidak boleh ada yang mengambilnya kecuali dengan izinnya. Ya, sebab itu masuk dari jenis dia berusaha. Ya, kalau dia jual tidak ada masalah. Sama dengan air, sudah di sumurnya, sudah dia masukkan ke penampungan, dia masukkan ke bak, kemudian airnya mau dijual, tidak ada masalah walaupun airnya berlebihan. Jadi maksud kelebihan air itu ada air di lahan dia muncul dengan sendirinya. Air itu berlebihan, maka tidak boleh dilarang orang mengambilnya. Sama dengan rumput tumbuh berlebihan, dia sendiri sudah cukup, berlebihan rumputnya, maka tidak boleh dilarang orang lain darinya. Jelas ya? Sama dengan api, dia misalnya bakar api untuk sesuatu, ada kelebihan atau orang bisa nebeng di apinya, nggak boleh dilarang untuk hal tersebut, tidak boleh dilarang. Baik, jadi ini bentuk pelarangan disebabkan karena pelarangan ini, hal ini kalau dibiarkan ini bisa menimbulkan bahaya kepada orang lain. Dan kaidah pokok di pembahasan jual beli, banyak transaksi jual beli dilarang itu karena bisa menimbulkan bahaya terhadap orang lain. Sedangkan Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Kemudian di dalam sebuah riwayat ada tambahannya, wan bai'i dirabil jamal. Dan Nabi melarang dari menjual hantaman unta. Maksudnya hantaman unta ini, unta jantan itu mendatangi unta betina. Iya, itu nggak boleh dijual. Sebab itu sering terjadi ya. Apalagi kalau bibitnya, misalnya kudanya kuda bagus gitu. Kuda ini kalau mau dikawinkan dengan betina, maka pemilik kuda yang bagus ini, kuda jantan bagus, minta bayaran. Iya. Nah, ini dilarang oleh Nabi SAW. Pertama karena dia menjual sesuatu yang tidak jelas. Mungkin berhasil, mungkin tidak berhasil. Terus yang kedua, itu sesuatu yang mustakbah, perkara yang buruk. Iya, dalam perkara hal yang dianggap tidak bagus, dianggap hal yang tidak bagus. Sebab itu air hewan namanya. Dia menjual kayak menjual air hewan, air mani hewan. Iya. Dan itu dari perkara yang mustakbah. Baik. Jadi itu dari sudut alasan kenapa dilarang hal yang seperti itu. Baik. Kemudian ditegaskan di hadits Ibnu Umar hal yang semisal. Kata penulis rahimahullah, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari asbil fahal. Asbil fahal itu sama dengan dirabi al-jamal. Maksudnya al-fahal hewan jantan yang mendatangi hewan betina. Itu juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil harganya, untuk menjualnya. Untuk menjualnya. Iya. Begitu tidak diperbolehkan. Apakah dalam bentuk dia menjual airnya atau dia menjual manfaatnya. Misalnya ini hewan saya, hewan jantan saya sewakan
untuk menggauli hewan betinamu. Nah, itu masuk ke dalam hal yang tidak diperbolehkan. Karena yang pertama itu mungkin mendatangkan hasil, mungkin tidak mendatangkan hasil. Terus yang kedua itu adalah hal yang buruk, mustakbah, dan telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larangan di dalam hal tersebut. Itu menunjukkan ketidakbolehan. Ya wallahu ta'ala alam.